Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, penyertaan dan perlindungan yang kau nyatakan sepanjang hari-hari kami. Bahkan di sepanjang malam, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Sebab itu kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah. Biarlah pujian kami menyukakan hati, memenuhi hadirat. Terpujilah nama-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Amin. Sembah dan puji melalui tahta-Mu. Sembah dan puji melalui tahta-Mu. Sembah dan puji melalui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji melalui tahta-Mu.
kami sembah dan puji Roh tatamu, sembah dan puji Roh tatamu, Yesus Tuhan adalah sembah dan puji Roh tatamu. Sembah dan puji Roh tatamu, sembah dan puji Roh tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Raja, Yesus semuanya kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, muliakan selamanya. Pujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus kaulah segalanya bagi kami, sebab Engkau yang berkuasa di bumi di surga selamanya. Engkau yang berkuasa melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Terpujilah namamu,
Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Hanya kepadamu kami berserah, kami berharap. Sebab Kau Allah yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Janjimu ya dan amin bagi kami. Engkau menggenapi bagi yang percaya padamu, Yesus Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Kami puja, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus. Ya Allah baik, ya Allah baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah. Hanya Engkau, hanya Engkau. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama. Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa bagi kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu. Sebab itu kami berserah penuh ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalam-Mu. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih pada terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah
memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang menenangkan hati kami, firman-Mu yang menenangkan jiwa kami. Sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami hanya untuk firman, supaya kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Hari ini kita sudah sampai di pasal yang keempat dari kitab Roma. Ini adalah sambungan dari kemarin yang Pak Heri sudah jelaskan kepada kita di Roma 3. Poinnya adalah bagaimana Paulus mencoba menjelaskan bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena iman. Memang ini adalah konsep yang baru bagi orang-orang Yahudi, ya. Tentu kita mengerti tidak mudah bagi mereka untuk menerima konsep yang baru ini, karena bagi mereka konsep yang lama itulah yang tertanam di hati dan pikiran mereka, bahwa orang dibenarkan karena perbuatan, yaitu karena melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu Paulus mencoba untuk membongkar dasar-dasar yang tidak benar itu dengan menggantikan dasar yang baru. Dia mencoba meletakkan fondasi yang baru di kepercayaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Makanya di dalam kitab Korintus, Paulus mengatakan bahwa aku sebagai seorang ahli bangunan telah meletakkan dasar yang kuat, dan biarlah orang lain membangun di atasnya. Hanya setiap orang yang membangun harus memperhatikan bagaimana cara dia membangun. Di pasal yang keempat ini, Paulus mencoba untuk memberi contoh Abraham.
Kenapa Abraham? Karena kita tahu bahwa Abraham adalah figur nenek moyang yang sangat dikagumi dan sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. Ya, selama ini mereka percaya bahwa Abraham dibenarkan karena perbuatan, karena melakukan hukum Taurat. Walaupun konteksnya pada waktu itu memang hukum Taurat belum belum diberikan, ya. Tapi mereka percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham adalah bagian-bagian daripada hukum Taurat. Jadi Paulus mencoba untuk memberi contoh ini dan memberikan argumentasi-argumentasi kepada orang Yahudi supaya mereka mengerti bahwa Abraham pun dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatannya, tetapi karena kepercayaannya kepada Tuhan. Kita akan mulai baca Roma 4 ayatnya yang pertama. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan di nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitung. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sebelum ia bersunat, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, jadi dari pasal 4 kitab Roma ini, Paulus mencoba memberikan beberapa argumentasi, beberapa pandangan yang bisa menolong orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk mengerti sekali lagi bahwa eh, manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena iman. Yang pertama adalah Paulus menjelaskan bahwa menguraikan bahwa Abraham menerima janji Allah, yaitu janji tentang keturunannya, ya, bukan karena dia telah melakukan sesuatu hal, ya, justru karena dia tidak melakukan apapun untuk menerima janji itu, tapi janji itu diberikan kepada dia, ya, dia tidak melakukan apapun yang membuat dia layak untuk menerima janji Tuhan tersebut, yaitu untuk mendapatkan keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Bahkan kalau kita perhatikan, pada akhirnya ia menerima penggenapan janji itu, akhirnya dia menerima lahirnya keturunan yang dijanjikan oleh Allah, sekali lagi bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tetapi justru karena iman percayanya kepada Tuhan. Jadi Abraham mencoba untuk menjelaskan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa Abraham menerima janji itu bukan karena dia dianggap layak, tetapi justru karena kasih karunia daripada Tuhan kepada dia. Ya, dan akhirnya dia menerima penggenapan janji itu juga bukan karena dia telah melakukan sesuatu yang dianggap layak, ya, tapi karena imannya kepada Tuhan, karena keyakinannya memegang janji tersebut, maka dia berhak menerima penggenapan janji Allah tersebut. Paulus juga di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 menyelipkan contoh lain, yaitu Raja Daud. Ya, kenapa Raja Daud? Karena memang sekali lagi bagi orang Yahudi, Raja Daud adalah raja yang dihormati, yang dikagumi mereka. Raja Daud menyampaikan di dalam ayat yang ke-6, ayat ke-8 dikutip oleh Paulus bahwa berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya, ya. Daud kita tahu dia melakukan perzinahan dan membunuh, ya, dengan cara yang licik, ya, tetapi akhirnya diampuni, ya, bukan karena dia layak tetapi karena kasih karunia Tuhan, ya. Nah, dua contoh itulah yang membuat yang dicoba untuk diungkap oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi supaya mereka mengerti bahwa sekali lagi manusia itu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat tetapi karena iman dan karena percaya kepada perkataan atau kepada Tuhan. Argumentasi yang kedua yang dicoba untuk dikemukakan oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah eh, soal sunat, ya. Eh, Kalau orang Yahudi percaya bahwa Abraham melakukan berkenan kepada Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan karena melakukan hukum Taurat, nah, fakta ini dipatahkan oleh Abraham, ya, bahwa justru dia menerima janji tersebut jauh sebelum hukum Taurat itu ada, jauh sebelum hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, ya. Sekalipun Abraham itu disunat pada akhirnya, ya, kita tahu bahwa sunat merupakan bagian daripada hukum Taurat yang sangat dipegang oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Paulus mengatakan bahwa Abraham disunat bukan sesudah dia menerima janji itu, tetapi dia
menerima janji itu maksudnya jauh sebelum dia mengalami atau menjalani proses sunat tersebut, tindakan sunat tersebut. Sehingga bukan karena itu dia berkenan kepada Tuhan, bukan karena sunatnya, justru dia menerima janji sebelum dia disunat. Kalaupun pada akhirnya dia disunat, itu bukan karena sebagai syarat supaya dia menerima janji tersebut, tetapi sebagai bukti bahwa dia percaya kepada janji tersebut, ya, sebagai tanda bahwa dia percaya kepada Tuhan, sehingga dia memberi diri taat kepada Tuhan yang memerintahkan dia untuk disunat, sehingga dia dan seluruh pria yang ada di rumahnya pada waktu itu disunat. Sama seperti mungkin sama seperti kita dibaptis, ya, bukan sebagai syarat untuk kita diselamatkan, tetapi kita dibaptis sebagai tanda kita percaya, ya, bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi argumentasi bahwa Abraham dibenarkan karena melakukan hukum Taurat dipatahkan oleh Paulus dengan bukti bahwa sekali lagi Abraham disunat justru sesudah dia menerima janji tersebut, bukan sebelum dia menerima janji tersebut. Dan dia disunat bukan karena sebagai syarat untuk menerima janji, tapi sebagai tanda bahwa Abraham memang percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Argumen yang terakhir yang dicoba dikemukakan oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu di dalam pasal ini adalah bahwa sekali lagi secara umum Paulus menegaskan oleh karena hal tersebutlah, oleh karena keyakinan Abraham tersebutlah, maka Abraham eh, diberikan contoh sebagai dasar untuk semua orang yang percaya, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, bahwa imanlah yang menjadi dasar seseorang dibenarkan, bukan karena perbuatannya. Makanya Abraham diberi label sebagai bapa segala bangsa, ya, baik bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi bangsa-bangsa lain yang percaya sama seperti Abraham percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi kita bisa melihat bagaimana Paulus di dalam pasal yang keempat ini mencoba meletakkan dasar yang benar bahwa sekali lagi manusia dibenarkan, orang-orang dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena kasih karunia, karena iman percaya kepada Tuhan. Jadi apa yang bisa kita uh, ambil atau kita tangkap dari Roma 4 ini, ya, saya mengemukakan dua hal. Yang pertama tentu, ya, kita memakai apa namanya pemahaman dan kebenaran ini sebagai bahan kita untuk memberitakan kebenaran ini kepada orang lain, untuk menyampaikan inilah Injil tersebut, ya, inilah kabar sukacita tersebut bahwa manusia dibenarkan di hadapan Allah bukan karena perbuatannya, ya, bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi sekali lagi karena kasih karunia oleh karena iman percaya kepada Tuhan. Ini hal yang mungkin banyak orang belum tahu, belum mengerti kebenaran ini, dan tanggung jawab dan tugas kita sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima kasih karunia keselamatan ini, untuk meneruskan atau memberitahukan kepada mereka yang belum tahu kabar sukacita, kabar Injil ini, ya, kita tahu Injil itu adalah kabar sukacita, ya, supaya mereka mengerti, supaya mereka paham, dan supaya mereka bisa juga diselamatkan. Itu yang pertama pesannya kepada kita. Yang kedua, tentu kita bersyukur bahwa kita sebagai orang percaya, mari kita hidup dalam prinsip-prinsip ini, hidup di dalam kasih karunia. Kenapa saya bilang begitu? Karena justru kadang-kadang kita tidak sadar kita hidup di luar kasih karunia, ya. Kita kadang-kadang justru berusaha untuk berkenan di hadapan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita menganggap kalau kita berdoa lebih banyak, beribadah lebih banyak, membaca firman lebih banyak, ya, kita merasa lebih berkenan di hadapan Allah, ya. Nah, ini kadang-kadang menjadi jebakan bagi kita, menjadi hal yang yang keliru yang kita lakukan di dalam hidup kita. Kita tahu kasih karunia, tetapi kita hidup di luar kasih karunia, ya.
Sehingga kita merasa kita bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengasihi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita, memberikan segala sesuatu bagi kita. Dia tidak dapat tidak mengasihi kita, dia tidak dapat menolak kita, dia selalu mencintai dan mengasihi kita dengan segenap hatinya. Ya, jadi kalau kita hidup di dalam konsep yang lama, di dalam konsep bahwa kita akan lebih berkenan kepada Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan ibadah, perbuatan-perbuatan baik kita, maka kita terjebak hanya menjalankan agama saja, bukan menjalankan kekristenan. Dan itu bisa menyebabkan kita menjadi orang Kristen yang capek ya, yang letih ya, karena harus selalu apa namanya eh, merasa terus baik di hadapan Tuhan ya. Jadi mari kita hidup di dalam prinsip kasih karunia yang benar ya, bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya ya. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita kelihatan baik. Tuhan mengasihi kita karena memang Dia mengasihi kita apa adanya kita ya. Dia sudah mengasihi kita sejak lama ya. Sejak awal Dia sudah mengasihi kita, oleh karena itu Dia telah memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita. Dia tidak bisa berhenti mengasihi kita, dia tidak bisa menolak kita karena itu Tuhan itu adalah kasih, dia adalah kasih kepada kita. Jadi dua hal itu ya dari Roma 4 yang bisa kita dapat. Sekali lagi yang pertama bahwa mari dengan pemahaman yang benar kita memberitakan kabar Injil kepada mereka yang belum mengenal Injil itu ya, karena sekali lagi Injil itu adalah kabar sukacita bahwa manusia dibenarkan oleh Tuhan bukan karena perbuatannya tetapi karena imannya, karena kasih karunia dari Tuhan. Dan mari sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia, kita hidup di dalam kasih karunia yang benar ya. Kita hidup karena kasih Tuhan kepada kita, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapi. Tuhan memberkati. Shalom. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi kita diingatkan seperti Abraham itu dibenarkan karena iman, percayanya, bukan karena perbuatan. Karena sekali lagi sebenarnya perbuatan itu kan hanya ekspresi dari percaya kita kepada Tuhan. Tindakan Abraham, ketaatan Abraham, perbuatan Abraham itu kan ekspresi manifestasi dari percaya Abraham. Lagi kalau kita baca Alkitab, ya kisah Abraham di mana disebut sebagai bapak orang percaya, itu kan melakukan sesuatu yang sebelumnya nggak pernah. Kalau kita kan sudah tinggal baca Alkitab, tinggal ikutin saja, sudah ada jejak imannya yang kita tinggal ikuti. Nah kalau Abraham kan hal-hal yang pertama, yang sebelumnya nggak pernah. Tapi ketika Tuhan contoh memberi perintah untuk dia disunat, sebelumnya nggak ada satupun arahan, kebiasaan. Nah, tetapi Abraham percaya kepada Allah yang memerintahkan itu, dan sebagai bentuk percaya dan iman dia melakukan sunat. Sama seperti kalau tadi ada yang kita baca di pasal ini juga, ketika Abraham disuruh mengganti namanya menjadi Abraham, bukan Abram, karena dia akan menjadi bapak banyak bangsa, sekalipun sampai detik itu satu pun dia nggak punya anak. Apalagi ketika usianya sudah semakin tua dan rahim Sarah pun juga sudah tertutup karena memang sudah menopause, sudah usia. Tapi Abraham percaya, dan kemudian karena percayanya dia bertindak mengganti namanya dari Abram menjadi Abraham, yang artinya bapak banyak bangsa. Nah, sesuatu yang bagi orang itu menjadi satu yang konyol. Kalau ditanya siapa nama kamu, bapak banyak bangsa. Berapa anak kamu? Nggak punya. Nah, tapi Abraham percaya kepada Tuhan, beriman, walaupun belum dilihat apa yang Tuhan
janjikan. Tapi sebagai bentuk percaya, iman, dia bertindak. Nah, jadi begitu juga dengan keselamatan. Bukan karena kita melakukan sesuatu dulu, baru kita diselamatkan. Tapi karena kita beriman kepada karya salib yang hanya kita terima begitu saja, yang penting kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib, dia mencurahkan darahnya menebus hidup manusia, menghapus dosa manusia, dan kita percaya kepadanya, dan sebagai bukti tindakan iman percaya kita, barulah kita taat melakukan perintah-perintahnya. Jadi bukan karena kita taat melakukan perintah-perintahnya, baru kita beriman. Bukan. Justru karena kita percayalah, dan bukti dari percaya kita, kemudian kita mentaati perintah-perintahnya. Melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi ini konsep yang harus benar-benar difahami oleh setiap kita, bahwa iman itu kita diselamatkan, kita menerima anugerah, itu bukan karena apa yang kita buat. Tapi karena kita percaya dulu, dan ekspresi dari rasa percaya kita, itu baru kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Jadi sama seperti apa yang terjadi dalam hidup Abraham. Kalau kita baca juga dalam kitab Kejadian pasal 22, itu kan juga hal yang pertama yang belum pernah ada sebelumnya. Ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, anak yang sangat dikasihi, yang satu-satunya itu. Tapi karena Abraham percaya, dan bukti dari kepercayaannya itu dia bertindak. Jadi mari Bapak Ibu terus bangun iman kita, karena kita percaya kepada Allah. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kemudian kita lakukan, itu adalah ekspresi atau bukti atau tindakan dari percaya kita kepada Tuhan. Nah, jadi mari terus miliki iman yang seperti Abraham ini Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman-Nya. Dan silakan kalau ada yang mau menambahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, nanti Ko Aheng yang berdoa, syafaat, dan kemudian akan ditutup dengan doa oleh Pak Ramli. Oke, silakan Ko Aheng. Oke, terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu semua, Shalom. Pada pagi hari ini mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, yang kami puja, kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan, dan kasih setiamu pada kami semua. Kami, orang tua, suami istri, anak cucu, menantu, bahkan mohon darah dengan kami ya Tuhan. Engkau telah urapi setiap kami, supaya kami tetap taat dan setia pada Engkau ya Tuhan. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau selalu ada dalam tiap musim kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau telah berikan kekuatan kesehatan yang prima, yang baru ya Tuhan, dan urapan baru-Mu curah bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa sama-sama sering kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap beriman pada Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap percaya pada Engkau ya Tuhan Yesus, karena kasih karunia Tuhan telah membenarkan kami semua ya Tuhan Yesus. Dan imanlah yang telah menjadikan kami diselamatkan ya Tuhan. Bukan karena perbuatan kami ya Tuhan Yesus. Juga kami, Tuhan Yesus, telah mengasihi Engkau dengan kuasa Roh Kudus selalu mengurapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan hamba-Mu, Pak Ramli, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Kau senantiasa urapi, Engkau berkati pelayanannya ya Tuhan Yesus. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan terus tambahkan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berikan kekuatan kesehatan yang prima. Dan juga Engkau juga berkati ya Tuhan, profesinya sebagai dokter ya Tuhan. Berkati pelayanannya sebagai dokter di Bungo dan sekitarnya Tuhan. Engkau berikan kekuatan kesehatan yang baru dan urapan baru. Demikian istri dan anaknya ya Tuhan. Engkau berkati. Dan Engkau juga berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian setiap kami yang ada di koram dia ini ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati. Apabila ada pergumulan, persoalannya Tuhan, Engkau selalu memberikan solusi jalan terbaik ya Tuhan, supaya kami
semua bisa senantiasa bersuka cita dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa sepakat kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami sepakat berdoa ya Tuhan buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Pemulihan kekuatan kesehatan terus terjadi ya Tuhan. Dan boleh menjadi berkat di masa tuanya. Dan Tuhan Yesus juga berkati semua anak cucu dan menantunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Engkau juga berkati orang-orang atau keluarga yang menjaga Pak Ongko ya Tuhan. Dan pemulihan terus terjadi. Dan semangat terus terjadi buat Pak Ongko. Supaya Pak Ongko boleh berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami juga doakan ya Tuhan buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Kemudian juga terus terjadi ya Tuhan dan kesehatannya. Berkati misi pelayanannya Tuhan dimanapun dia berada ya Tuhan. Beri berkat bagi semua orang ya Tuhan. Juga Engkau berkati juga ya Tuhan cita-cita anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada Engkau. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan. Buat bangsa dan negara Indonesia dalam pemerintahannya Tuhan Yesus. Engkau tetap ya Tuhan, jauhkan dari segala hal yang kami inginkan ya Tuhan. Supaya Indonesia tetap bersatu ya Tuhan, jauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun ya Tuhan. Supaya ada keamanan kedamaian ya Tuhan, buat seluruh bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, para pejabat tertinggi ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, bahkan sampai ke daerah ya Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar demi kemajuan seluruh rakyat Indonesia dan juga tahu rotak kuatkan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya kami ya Tuhan dapat memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Di kota-kota sampai ke desa terpencil sekalipun ya Tuhan Yesus. Supaya namamu senantiasa permuliakan. Kami juga doakan ya Tuhan untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam ya Tuhan. Juga Engkau berikan penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Terutama anak-anak Tuhan ya Tuhan. Supaya menjadi berkat bagi semua ya Tuhan yang ada dalam bencana tersebut ya Tuhan. Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga doakan hasil bumi, hasil alam ya Tuhan. Supaya Engkau berkati ya Tuhan Yesus, supaya dapat dikelola dengan baik untuk keperluan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga unity doakan bagi seluruh gereja dan dari berbagai dominasi atau sinode, tetap bersatu bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaatnya selalu unity bersatu, memberitakan kabar baik dan amanat agung, sehingga boleh menjadi garam dan terang, serta menjadi surat terbuka untuk menjaga jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka boleh datang beriman dan percaya dan bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia setiap lutut untuk lidang mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus patut disembah, ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah naikkan doa sahabat kepada Engkau. Kami percaya Engkau akan menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati, menyertai, mengurapi kami, melimpahkan kasih karunia kepada kami dalam Koramdio kami pada pagi ini. Kami telah belajar sekali lagi diingatkan bahwa sungguh kami dibenarkan bukan karena perbuatan kami, bukan karena perlakuan kami, tapi semata-mata karena kasih karunia daripadamu dan karena kami boleh percaya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang kami terima daripada Tuhan karena kami percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang terus menyertai, memberkati, melimpahkan kebaikan kepada setiap kami, apapun yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan, boleh mengagungkan nama Tuhan. Akhirnya kami boleh terima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dari bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.